Selama ini tidak pernah ada yang menyadari jikalau di Nusantara sejak tahun 98 sudah hampir 2 kali murka Tuhan datang kepada Nusantara. Tapi 2 kali selalu ada yang mencegah. Maka hari ini saya ingin membagikan untuk di kemudian ini masih adakah yang mencegahnya. Karena tuntutan itu, tanda-tanda murkanya sedang datang kepada Nusantara dan waktunya sudah sangat urgent agar supaya menjadi jelas kronologinya bagaimana sampai kejadiannya seperti itu, maka harus saya wedarkan secara gamblang dari keadaan spiritnya sampai keadaan realnya. Nek wis mendekati akhir zaman, sing paling berguna itu makrifat sing iso ngerti karepe Gusti. Harta yang paling tepat di akhir zaman, dan di sini nanti terdapat pesan-pesan warning yang urgent untuk mengingatkan waktunya tidak akan tertunda. Dan sebelum Ratu Adil itu datang membawa keadilannya, maka dengarkan sampai selesai yang saya bedar ini. Kalau saudara terus mengikuti di dalam YouTube yang saya bagikan, kesaksian-kesaksian itu pemahamannya mengandung ilmu marifat. Sebab pada waktu merenungkan bukan dari hikmat dunia, bukan secara pemahaman teori dan teologianya, namun pewahyuan yang langsung dari Tuhan yang kami terima, kunci pemahamannya itu terbuka setelah kami melakoninya. Sebab itulah terjadi ilmu marifat. Mulanya cara Tuhan memuridkan kepada masing-masing saudara-saudara kami ini dari mimpi penglihatan dan pewahyuan. Kemudian saya yang mewedarkan pemahamannya kepada mereka. Kalau secara pribadi mereka itu pun harus menjalani, melakoninya. Seperti yang sudah dipesankan melalui mimpi atau penglihatan itu pimpinan langsung dari Roh Kudus. Sebab ini kan dijanjikan oleh Yesus kepada yang menjadi bagian sebagai anak-anaknya. Itu yang dijanjikan dengan menyertai kami melalui karunia itu. Seperti yang Yesus katakan kepada saya bahwa itulah bagian yang terbaik dari segala warisan yang diberikan. Sehingga kami merasakan sebagai Tuhan Roh yang hidup membimbing kami seperti Bapak kami yang tidak kasat mata. Semakin lama titik itu semakin menjadi terang dan akhirnya sampai menjadi gamblang. Seperti itu permulaan marifat itu datang kepada kami, sehingga menjadi pemuritan bagi mereka. Berbeda cara Tuhan melalui mereka sendiri masing-masing dapat pewahyuan, mimpi dan penglihatan. Pewahyuannya itu untuk menjadi pelengkap. Tapi saat ini saya akan membagikan ketika marifat itu datang melalui pewahyuan yang langsung dari Tuhan sendiri. Tapi cara memahaminya itu bisa jadi berbeda. Walaupun pewahyuan itu datangnya sama-sama dari Tuhan, bisa terbalikan arah. Keluar dan masuknya itu, in out-nya itu yang jauh berbeda. Yang menjadi ketentuan itu tergantung siapa yang mewedarkannya. Kalau orang itu belum bersih, masih ada individualnya, masih ada tabiatnya. Nah, ini akan dipahami, diwedarkan secara pemahaman hikmat dunia, ilmu pengetahuan secara arti hidup fana. Tapi kalau yang mewedarkannya itu sudah dilebur pemahamannya itu, akan menembus arti hidup yang kekal. Sebetulnya ini kalau bersih tidak membingungkan. Dan sebagai pengikutnya, itu kan berarti tujuannya sama. Mau tujuan hidup yang sekarang fana ini, atau yang tujuan hidup kekal itu otomatis cocok-cocok sama yang bagian mana. Mereka itu yang sudah bersih, tujuannya itu untuk manunggaling dengan Gusti, ya otomatis suka ngelakoni. Dan semua ini ada timingnya, ada masanya. Kalau masih menjalani bagian arti hidupnya fana, kemudian sudah mulai dipanggil untuk masuk ke dalam jiwanya itu, kan otomatis mencari arti hidup kekal kan? Kalau raga mencari hidup fana. Nah, ketika datang pewahyuannya, terus dipahami dengan pemahaman untuk kehidupan fana lah. Makanya ini disebut nabi palsu jadinya. Terlebih lagi bagi umat Kristen, itu masih ada status anak, bahkan status pengantin bagi mempelainya, yaitu gambaran, itu sudah masuk hal pewahyuan, hal spiritual yang sangat tinggi. Maka orang Kristen itu terus selalu masuk ke dalam ujian, bukan dibuat di sekolahan, tapi masuk ke dalam proses
proses-proses mengalami segala sesuatu. Nah disitulah kalau imannya itu hidup, firmannya itu hidup, bahkan kasihnya hidup, bisa mengalami pengalaman spiritual. Dan itu bagi orang Kristen dianggap biasa. Berbeda dengan kebatinannya, menjadi seperti pengalaman orang sakti-sakti. Maka untuk hal inilah orang Kristen itu terus selalu tidak berhenti dalam ujian, karena ada ruang-ruang yang sampai tingkatannya tupol. Nah ini yang saya sayangkan, seandainya orang Kristen ini seperti mereka itu, kalau mau melakoni segala ilmunya, mempunyai ilmu marifat, memahami tentang pewahyuan, mimpi dan penglihatan, kalau itu adalah connect, meskipun pewahyuan yang turunnya dari kayangan, dari Allah untuk memberi makrifat kepada umatnya, tapi yang membuat jadi perang, jadi perselisihan, berkepanjangan karena pemahamannya yang berbeda arah tujuan. Terlebih kalau itu dipaksakan, ada tujuan raga, tujuan jiwanya, dan tujuan roh. Di dalam roh itu ada dua, roh halus dan roh kudus. Nah ini yang menjadi selalu bagaikan perang Baratayuda. Karena yang diperebutkan adalah tahta kekuasaan, pengakuan sebagai pemenang, atau yang merasa diperlakukan tidak adil. Itu masih diteruskan dari iman Abraham, kemudian dari situ menjadi kisah Baratayuda babak kedua. Masih juga ada melalui keturunannya Ishak dan Ismail, ada kembar Yakub sama Esau. Nah terlebih lagi Israel, 12 keturunannya yang berapa ibunya itu berbeda. Nah ini perang Baratayuda terus. Itulah tabiat manusia. Sehingga sebagai umat Kristen, kalau sudah masuk ke dalam kitab perjanjian barunya itu, sudah ditebus oleh Yesus, sudah dijamin harus lepas dari Bapak Abraham, Ishak dan Yakub. Perjanjiannya itu untuk hal fana, untuk hidup yang sekarang, menjadi komplikasi dengan tidak bisa terbebaskan dari status sebagai anak Abraham dibanding dengan sebagai anak Yesus, yang tujuannya itu ke atas dan atau ke bawah, sangat komplikasi. Tapi sebagai orang Kristen masih tidak bisa melepaskan ini. Nah ini di alam roh itu terjadi tuntutan dan terus mengadakan perang Baratayuda. Maka ini bisa menjadi perumpamaan yang ada di Nusantara. Kisahnya seperti orang Kristen ini tertuntut dengan leluhurnya. Karena mereka itu juga komplikasinya seperti orang Kristen, tidak bisa melepaskan. Kamu harus jadi seutuhnya, mengikut leluhur seutuhnya atau mengikut keyakinanmu seutuhnya. Seperti umat Kristus itu, jadi seperti tidak bersih melakoninya sehingga tidak menjangkau marifat pewahyuan, tidak mengerti rencana dan kehendak yang spirit roh suci kudus itu. Padahal di dalam perjanjian baru itu disediakan untuk pengangkatan spiritnya itu sudah sampai tidak mancik bumi, yaitu untuk level dewata, level kayangan, bisa dipahami. Leluhurnya itu tidak terima, sebab ada yang diakui mendua hatinya. Orang Kristen pun sama. Jadi mengakui Bapak Abraham, Ishak dan Yakub, padahal sudah ditebus oleh Yesus sebagai bapaknya dan dimuridkan marifatnya Rasul Paulus, Rasul Petrus dan 12 rasul itu. Nah sedangkan pada akhir zaman ini Allah yang masih dikenal berkriteria Allah Ishak, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, tidak mentas. Lah inilah bunuh-bunuhan seperti pada waktu Kain dan Habil, Yakub dan Esau tidak akan terselesaikan. Nah, yang menerima pewahyuan ini pun sudah ngelakoni juga. Jadi tidak hanya dijadikan pemahaman para dewata yang masih menjadi ramalan dan masih menjadi tafsiran. Karena yang menerima pewahyuan ini belum melakoni sehingga hanya jadi ramalan. Dan yang mendengarkan ini kehilangan jejaknya. Jadi tambah tidak memahami lagi, tidak mengerti. Sampai menanti terjadi lagi orang yang melakoni dan bisa mengungkapkan. Nah, maka saya bagikan pewahyuan yang saya terima sampai bagaimana menjadi ilmu marifat sehingga saya bisa memahami sebagian besar pewahyuan, bahkan mimpi dan penglihatan secara gamblang. Mulanya itu datangnya pewahyuan kalau saya dari Gusti Yesus yang sudah menjadi roh yang langsung dari pencipta, dari Gusti. Nah, terbuka kuncinya. Bagaimana supaya para dewata, para agama, dan para penguasa tidak lagi terus berperang Baratayuda, bersambung tidak ada hentinya di dunia ini. Ada kuncinya. Karena saya sedang berperkara, ternyata saat itu diizinkan perkara itu ketika datang untuk menjadi sarana kita itu diuji coba kesetiaannya, ketaatannya, dan kasihnya.
Nah, waktu dia datang, yang mulanya dia katakan adalah, akulah jalan dan kebenaran. Terus disambung, nguku Surabayawan, percaya akan mendapat hidup kekal. Seharusnya di dalam ayat itu, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, barang siapa yang percaya kepadaku akan menerima hidup kekal. Sebetulnya begitu. Kalau sekarang tak pikir kembali, ternyata Tuhan itu nyemanak juga. Terus dia bercerita, berfirman, memuridkan secara belak-belakan tentang bagaimana bedanya tingkatan nabi palsu, nabi dan anak. Diwedan secara langsung oleh Tuhan Yesus. Waktu berhadapan dengan Tuhan, loh tapi yang keluar dari mulutku ini loh kok jorok. Tuntutan mengadukan saudara yang membuat kami sengsara itu, padahal aku ini tidak berpikir sama sekali, sudah ngampuni luar dalam. Bahkan merasa kasihan dengan dia. Kok bisa meloncat dari mulut ini secara spontan dan refleks? Iya jekmu loh dek itu. Nek berdoa sing naik tai. Ini di hadapan Gusti Yesus. Saya bisa berkata demikian. Tapi Tuhan tidak marah saat itu, masih berbicara. Kalau aku mau, aku bisa membereskan persoalan itu malam ini juga. Nah, masih berpesan itu. Yang saya pikirkan adalah perkataannya, dan saya menyesalkan kenapa mulut saya kok begitu kotor dan najis di hadapan Gusti yang suci. Kedua, berarti Tuhan tuh tidak mau ya beresi persoalanku. Masih belum mengerti saat itu. Intinya kalau persoalan kita tuh diberesi saat itu juga tuh sipil bagi Tuhan. Tapi mentalnya masih mental tahu tempe. Meskipun bergizi, tidak bisa untuk menghadapi segala masalah kehidupan ini. Kalau aku sudah semakin percaya, perkara seperti gunung pun mudah untuk dipindahkan. Dari mulai diajarkan membedakan nabi palsu, berbeda dengan nabi, bahkan berbeda dengan anak. Terus bagaimana untuk melakoninya, sampai kemudian pewahyuan itu menjadi hidup satu paket komplit tentang hal ini. Ada wahyunya, ada kejadian realitanya yang kita sudah lakoni, dan memahami untuk apa Tuhan memberikan semua ini, terutama kepada yang nampani wahyu itu tadi. Ternyata diberi pewahyuan itu sebagai tanda untuk berpindahnya. Tidak diartikan sebagai sesuatu yang dinanti terjadi real, tapi diajari untuk memakai cara berpikirnya Tuhan dan citranya Tuhan dan hatinya Tuhan. Makrifat itu juga bisa mengenali hatinya, perasaannya Tuhan. Kemudian melakoni secara realitanya itu, kesasar atau tidak, masuk ke dalam perjanjian lama lagi. Menjadi konsep kamu jual aku beli. Seperti Bapak Abraham, Ishak dan Yakub. Untuk merebut tanah harus perang, membuat sumur harus perang, untuk menjadi pemenang harus perang. Itu semua pakai fisik, raga yang menampani. Jadi langkah hidupnya pun harus mengikuti seperti langkah bapaknya itu, panutannya. Begitu pula dengan orang Kristen. Siapa bapaknya yang diakuinya itu sebagai iman? Kalau bapaknya itu Yesus, ya ditebus, dijamin dari segala tuntutan, sehingga waktu penuntut itu datang, maka kita direngkuhnya. Nah, seperti orang miskin itu Lazarus, bangkuannya Bapak Abraham, leluhurnya atau para dewanya. Itu yang harus ditanyakan, apakah berani menjamin kalau tuntutan itu datang, kalau guru-guru itu datang, siapa yang diikutinya itu harus berani menjamin. Jadi orang-orang seperti ini tidak dipersiapkan untuk menghadap merapat kepada Gusti. Kalau di akhir zaman tidak dipersiapkan perlengkapan rohani, tidak bisa mengenal spirit Gustinya, justru semakin dibawa keluar, makin menjauh dari Gusti, mengikuti jejak Abraham, Ishak dan Yakub yang memperebutkan tanah, kekuasaan, segala jadi real, dipimpin oleh seorang nabi seperti ini, disebut nabi palsu. Padahal ini sudah akhir zaman, masih kembali kepada perintah yang diturunkan untuk Abraham, Ishak dan Yakub dan para raja-raja itu. Seperti yang pernah saya bagikan, pewahyuan yang diterima anak saya yang bertemu dengan leluhur Nusantara dengan kostum Perang Dunia Kedua di atas awan-awan itu, dengan pesan untuk membantu Yesus yang sedang tersalibkan bagi mereka, untuk memperingatkan anak cucunya, sebab Yesus rela dan siap menjamin jangan kembali terjadi masa keadaan Perang Dunia Kedua itu, supaya jangan terulang lagi. Meskipun kami juga tidak memahami apa yang terjadi pada masa Perang Dunia Kedua itu, titip pesan ini, maka saya hanya menyampaikan saja pesan leluhur itu. Nah, ini akibat tidak ada yang menerima pewahyuan dan belum ada yang terlahir ilmu marifat untuk memahami peringatan dari Allahnya.
tidak ada yang bisa menerima pewahyuan. Waktu anak saya menerima pewahyuan, kami sedang masuk dalam masa melakoni jalan salib dan berjaga. Tapi kami sudah tinggal di luar negeri saat itu. Di akhir zaman ini, di Nusantara, para hamba Tuhan pun masih terus menghidupi iman arti hidup sesuai dengan Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Sehingga perang Baratayuda tidak bisa dicegah di Nusantara. Karena mereka tidak sepenuhnya berjalan salib, sehingga tidak mentas dari iman perjanjian lama. Ngefek terus spiritual dan marifatnya tidak menjangkau, tidak pernah pengangkatan sebagai makna anak, sehingga terus bertarung, berdebat tentang beda nabi dan nabi palsu. Sebab umat Tuhan pun masih di dalam perwalian yang dipimpin oleh nabi palsu dan nabi. Seperti nenek moyang leluhur Nusantara memesankan, jangan kembali ke jalan itu, tapi berjalanlah salib seperti Yesus. Umat Kristus pun masih di sana pemahamannya. Kalau melakoni pun hanya karena terpaksa atau tidak tuntas pengharapan iman yang lama. Jadi separuh-separuh. Inilah yang terjadi, lubang tidak ada yang menutupnya. Setelah kami sekeluarga pindah ke luar negeri, itu pun masih kami yang menerima pewahyuan tentang Nusantara, bahkan sampai hari ini. Tapi saat ini diperingatkan lagi. Nah, kalau sudah semuanya ini diwedarkan, dibuka secara gamblang, tidak akan ada lagi penundaan. Rahasia itu sudah dibuka sebagai hal yang warning dan urgent, pesan bagi Nusantara, bagi mereka, bertobatlah. Ya, seperti jangan kembali kepada perjanjian Abraham dan para raja-raja. Masa-masa ini sudah akhir zaman, harus diperlengkapi dengan senjata rohani. Itu yang diharapkan leluhur Nusantara. Tapi dijadikan manunggaling di dalam kehidupan murka Allah, bukan dijadikan manunggaling bersama Gusti. Maka kerjakanlah perlengkapan rohani yang tidak kelihatan itu. Nah, ini masalahnya. Perlengkapan apa itu rohani? Baca di Efesus 6 ayat 13-18. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju seragam keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memahamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu dalam roh. Inilah satria-satria piningit mempunyai senjata rohani ini, senjata kebatinan. Kalau seorang nabi seperti ini, dunia ini akan seperti dipimpin oleh Ratu Adil yang dijanjikan kepada mereka yang mau bertobat dan mencari kebenaran akan diperlengkapi dengan senjata rohani ini. Nah, ini namanya perlengkapan rohani ditukar untuk menjadi yang terkuat dengan kekuasaan, dengan kesuksesan, dengan tanah perjanjian, dan semua janji-janji wujud nyata yang terjadi di perjanjian lama. Ini yang dibeli. Iblis suka saja mengganti keinginan daging, itu terjadi. Perlengkapan rohani yang roh itu dijadikan fakta, dijadikan gedung, dijadikan cita-citanya, itu semua bisa melihat dan bisa takjub. Ini justru yang keliru. Diri kita itu dibentuk semakin melihat kuasa Tuhan yang tumbuh dari dalam. Ini namanya menjadi kenal, percaya. Karena kita sendiri yang lakoni, tahu ini, sangat paham dengan gerakan roh. Kemudian bisa membedakan ini roh halus atau roh yang suci. Menjadi semakin jatuh cinta kepada Gusti. Kalau kesaktiannya itu direfleksikannya untuk hal-hal yang di luar, maka yang jatuh cinta itu jemaatnya, bangsanya, rakyatnya, sesamanya, pada agamanya, sehingga Satrio Peningit dan Ratu Adil tidak mungkin bisa dicintai. Maka yang bisa mencintai kepada Gustinya bisa sempurna ketika sudah diproses perlengkapan rohani itu Satria Piningit. Terus saya bertanya kepada Tuhan, gimana ini Tuhan? Mereka saudara-saudara seiman, kalau diuji, saya bisa mengetahui kasih mereka itu masih setara kasih sesama. Ini yang saya perhadapkan, sedangkan pewahyuan sudah saya lepas loh ini Tuhan. Kalau orang-orang ini masih setara kasih sesama, nah bagaimana? Apa saya stop dulu? Apa masih harus menunggu kasih mereka sampai sempurna tah?
Tentu saja saya tidak berani menunda keadilan Tuhan jikalau ini harus juga dirasakan bagi mereka yang sedang menanti. Sebab Tuhan pun tidak memilih-milih. Siapapun umatnya yang mencari kebenaran itu akan mendapat keadilannya. Jikalau mereka itu mencari kebenaran, terang yang suci kudus itu, maka marifat ini akan sampai membuka panca indera dan batin mereka, bisa memahami sinyal terang, dan mereka yang sudah mempunyai wadahnya bisa menjadi satria yang berani menerima pertobatannya, menjadi bagian di dalam rencananya menuju jalan cahaya terang itu. Pusat pusaran yang terang, yang suci dan kudus terbuka. Ketika pula saya bertanya kepada Tuhan tentang bisakah dunia ini damai, terjadi keadilan, jawab Tuhan, tidak bisa. Sejak zaman manusia pertama, keturunan manusia dan keturunan ular akan bermusuhan. Sejak manusia melahirkan masih 2 saja anaknya, Kain dan Habil, sudah bunuh-bunuhan, sudah bermusuhan. Yang satu bersifat seperti iblis, justru yang sulung kakaknya, yang Kain, yang lebih kuat, dan adiknya itu Habil baru saja memulai tahap pertama untuk membuat penciptanya itu menjadi senang, sudah dibunuh. Nah, ini karena persembahan Kain tertolak, terjadi iri, itu saja sudah bunuh-bunuhan. Bahkan karena tanah itu ada pertumpahan darah, sehingga di mana Kain melangkah, tanah itu jadi berbicara. Seperti hidup, tanah itu bersuara tuntutan, harus dengan bunuh-bunuhan. Itu sepertinya dibiarkan oleh Tuhan, sehingga tidak memahami, berharap kedatangan Ratu Adil. Memang tepat sekali, dia akan segera datang. Namanya saja Ratu Adil, berarti dia itu mengadili, memberi keadilan. Kalau yang jahat dihukum, dikarma, kalau yang baik diberi upah anugerah. Itu yang namanya adil. Nah, apakah Anda yakin sudah baik dan benar, tidak pernah membunuh, tidak pernah menyalahi 10 hukum Taurat misalnya, merasa dirinya sudah layak, pasti tidak dihukum, dengan yakin menerima bagian yang diberi anugerah? Jangan lupa, dia itu Roh Suci yang bisa menembus hati dan pikiran, dan dia itu memahami yang belum dipikirkan, seperti yang sudah saya jadikan kesaksian tentang adik kakak dan orang tuanya yang nginep di Bali itu. Dari situ saja dengan ilmu marifat bisa melihat orangnya sendiri tidak sadar kalau yang dilakukan itu suatu kejahatan. Terlebih lagi kalau dia itu adalah Gusti Roh Suci. Nah, seperti juga yang tadi saya jadikan kesaksian, ketemu Gusti Yesus, mulut saya bisa keluar perkataan yang najis. Padahal tidak ada sama sekali di dalam hati saya, dan saya sedang melakoni panca indera saya. Itu saya jaga bertahun-tahun lamanya. Kalau di hadapan Gusti, terbongkar semuanya. Karena ada lubang, telah terjadi kejahatan di Nusantara. Terjadinya kerusuhan Mei 98, penguasa saat itu di Nusantara, Tuhan sudah melihatnya dengan marah dan mau dihukum. Jadi saat itu datang tuntutan dari Ratu Selatan, sehingga masa kejayaan kerajaan seperti kewibawaan Raja Salomo di hadapan Tuhan diruntuhkan. Tapi tidak terjadi murka Allah kepada bangsanya, karena ada yang mencegahnya, hanya kepada para elitnya dan kewibawaan kenegaraannya. Karena masih ada yang menahan, Tuhan memberikan waktu. Nah, ini mengapa kok seperti saya yang harus bayar harganya? Karena waktu itu saya masih lugu dan tulus, dan belum ada marifat, belum berakal budi, hanya dengan iman dan dengan kasih pada sesama. Dan baru beberapa bulan kami tinggal di luar negeri itu, sehingga belum tahu kejadian kerusuhan itu. Maka saat itu saya hanya terjadi dengan iman dan kasih kepada sesama. Jadi saya belum mengasihi kasih kepada Gusti yang dengan segenap itu, segenap saya masih kepada sesama. Belum terlahir akal budi menjadi baru, belum punya marifat. Terjadinya tanggal 3 Juli 1998. Jadi setelah terjadinya huru-hara Mei 98, saya diberi mimpi penglihatan yang berarti juga yaitu wahyu. Saya sedang di atas awan-awan, dan di situ ada juga Yesus yang bermahkota duri, menunduk susah. Di antara kita itu ada sesosok yang sangat besar, berwibawa, dan duduk di tahta.
kami bertiga melihat ke arah bumi itu sangat gelap gulita, petang dedet. Kemudian yang duduk di tatak itu berkata, bumi ini sudah sangat gelap. Dan sambil berkata, saya melihat badannya bergerak, maka dengan spontan saya menangis. Aduh Tuhan, hanya itu yang terucap dari mulut saya. Nah, karena saat itu saya masih lugu dan tulus, tidak berpikir dengan menangisi bangsanya dan terlebih orang tua serta keluarga di sana, maka mahkota duri yang ada di kepala Yesus itu jadi dikenakan di kepala saya. Tertundanya murka Tuhan itu, maka saya yang digembleng dan diproses untuk akal budi dilahirkan baru, dinantikan sampai saya bisa memahami kehendak dan rencananya dan bisa mengerti mimpi dan penglihatan dan pemahyuannya, sehingga dengan marifat itu bisa melihat dan bisa membedakan kejahatan itu tidak harus tampak dari luar. Seperti mimpi kakak adik yang di Bali itu, masih dari dalam rohnya sudah bisa tertangkap. Jadi tidak mudah batin dan pikiran ini disesatkan atau diperdaya oleh yang tampak dari mata saja. Seperti hari ini saya mengingatkan bagi saudara-saudara yang di Nusantara, melalui kesaksian dan pitutur ini sudah beberapa kali Nusantara hampir tertimpa murka Allah. Yang melalui pengalaman kami sudah 2 kali saya dan anak saya paling tidak mencegah. Tapi untuk yang akan datang ini, masih adakah orang yang bisa mencegah murka Allah kepada Nusantara apabila sebagai umat yang tidak pernah merasa ada kejahatannya, tidak pernah merasa mengapa harus dimurkai oleh Gustinya. Nah, maka renungkan, kejahatan itu bisa terhadap saudaranya, bisa terhadap leluhur nenek moyangnya, bisa ingkar karena janjinya, bisa karena tidak setia mendua hatinya. Maka hanya itu yang bisa saya bagikan kepada saudara yang di Nusantara. Amin.